Aduh, gue nyesel banget, gue kemarin beli ini, bukan begitu. Ya sudah, itu sudah terjadi. Ya udah, lu mau nangis-nangis salto udah keluar, mau nabung. Wah, saya bisa nabung 10 juta Mas Samsul, bisa sekali. Dalam setahun, udah. Ya setahun pemasukan cuma segitu. nih, Itu nggak susah, pemasukan ya? sekian, pengeluaran, ternyata gede banget. Nah, itu berasa. Nah, ada memori di dalam goresan Ya. itu. Yang Juga juga dong dengan ketika- ketika sekarang betul. kita sudah bisa mindful gitu ya, kita sudah paham, kita sudah bisa memberikan makna. Kan enggak juga tuh serta-merta uang Betul. kita tuh tertata dengan baik. action. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Apa kabar? Ya, People? dengan saya Ismail Radiansyah dari tumbuh.id. Dan saya Samsul Hatta dari podcourse.id. Masih Oke. berdua ya? Masih berdua ya? Masih kolaborasi. Masih kolaborasi kita. Sekarang zamannya kolaborasi ya, Iya. bukan berdiri masing-masing ya. Kita mau sendiri-sendiri juga sepi. Oke. Ini kolaborasi yang kedua antara Iya. tumbuh.id dan Podcourse.id. podcast.id. Sama-sama .id ya, karena Sama-sama kita .id. kita cinta Indonesia. Oke. Topiknya apa? Masih nyambung nih sama yang kemarin kita bahas yang sebelumnya ya. Iya. Buat yang belum nonton boleh dong nonton episode sebelumnya dong. Oke. Iya. Nah, kemarin itu spill ya. Kita Ya. sudah bahas tentang apa hubungannya antara mengelola keuangan dengan mengelola diri. Ya. Ya kan? Ya. Mau detailnya ya tonton aja lah ya Tonton episode aja. dari kemarin ya. Masa kita Oke. ceritain ulang sih? Iya, nanti jadi diulang podcast-nya ya. Oke. Oke. Nah, sekarang Ya. karena kemarin kita sudah tahu bagaimana hubungan yang dua tadi itu. Ya. Sekarang kita mau coba bahas lebih teknis nih, Mas Samsul, ya kan? Ya. Kemarin tuh kan konsep lah ya, Ya, langitan. Ya kan, bagaimana Mas Samsul cerita bahwa ini tuh tentang makna yang kita berikan Ya. terhadap kata-kata susah, terhadap Ya. kata-kata pelit, Betul. yang akhirnya kita menderita sendiri akibat Betul. itu. Oke, itu satu hal. Ya. Ya kan? Tapi ngelola keuangan itu kan satu hal sendiri, Mas. Betul. Enggak juga dong dengan oke, sekarang kita sudah bisa mindful gitu ya, kita sudah paham, kita sudah bisa memberikan makna. Kan enggak juga tuh serta-merta uang betul. kita tuh tertata dengan baik. Iya kan? Iya. Kemarin Mas Samsul sudah spill tuh, Iya. ada satu framework Iya. yang framework lama ya, tapi powerful, Yes. yang biasa digunakan untuk mengelola Mengelola keuangan. Kita akan bahas sekarang. Boleh. Sudah siap, teman-teman Are sekalian? ready? Oke. Oke, Mas. Yes. Apa nama frameworknya? Namanya Kakeibo. Ini dari Jepang. Oke, boleh dong diceritain sedikit aja. Apa itu? Iya, jadi Kakeibo itu sebuah cara atau strategi mengelola keuangan. Ini sudah tua sekali dari 1820-an kalau nggak salah ya. Tapi masih relevan dong. Masih relevan sampai sekarang. Nah, kalau saya sendiri kan bisa dibilang sebagai korban, mengorbankan diri, sebagai pelaku. Oke. Pelaku yang tidak pernah bisa dulu ya, yang susah untuk mengelola keuangan. Oke. Nah, jadi kalau lihat apa, saya suka elektronik, kalau apa, wah, sukanya langsung beli, Oke. pengen beli apa-apa beli gitu. Nah, waktu masih di perusahaan gitu ya, sebelum berkarya sendiri. Nah, kemudian sekarang jadi nyadar nih. Nah, akhirnya saya coba cari beberapa framework pengelolaan keuangan. Oke. Nah, sampai ketemu sama Kakeibo. Oke. Ini ada hal yang menarik karena saya melihat bahwa Kakeibo ini kenapa dia unik selain memang karena dia sudah tua dan relevan sampai sekarang, artinya Ya. terbukti dong Oke. dari 1800 sekian gitu ya sampai sekarang, berarti dia sangat proven. Oke. Nah, kemudian kalau mau dilihat juga dia bukan hanya sekedar tools pengelola keuangan. Bukan. Jadi Ada apa lagi? kalau saya bisa mengatakan bahwa Kakeibo ini sebuah mindset. Oke. Balik lagi ke mindset. Balik lagi ke mindset. Makanya kenapa langsung jatuh cinta banget sama teknik Kakeibo ini gitu ya. Karena dia bukan hanya sekedar pencatatan keuangan. Oh, nanti kalau ini ada, dia tetap ada tekniknya, salah satunya dengan pencatatan gitu ya. Uang masuk, uang keluar. Ya, dibelikan untuk apa saja diberikan untuk apa gitu saja. ya. Itu tetap ada ya. Ada, tapi bukan itu intinya. Itu hanya cara. Itu hanya salah satu dari cara.
Oh, salah satu dari cara. Iya. Berarti ada cara yang lain. Iya, dia ada beberapa step. Jadi termasuk juga dia sangat menyarankan ditulis, bukan diketik. Wait. Ditulis means tangan. Tangan. Walaupun sekarang ada banyak tools kakak ibu yang tinggal kita masukin ketik. Iya. Nah, kenapa? Kan menariknya kenapa kan pertanyaannya dong. Kenapa kalau begitu? Apa bedanya? Ternyata ditulis itu dia punya sense ke dalam diri itu lebih kuat. Oh. Sehingga ketika kita tulis, ya awareness kita terhadap apa yang kita tulis, pengeluaran yang ditulis kan pengeluaran pemasukan nih. Iya. Pemasukan sekian, pengeluaran, ternyata gede banget. Nah, itu tuh berasa tuh. Oke. Nah, ada memori di dalam goresan itu. Yang itu beda dengan ketika. Betul, dan ternyata ketika dipelajari lebih lanjut di ilmu-ilmu yang sekarang kita banyak temukan gitu, neuroscience, bahwasannya ada muscle memory. Oh. Sehingga ketika kita mencatat duit saya sekian, saldo sekian gitu ya, berapa sekarang sisa uangnya atau pengeluarannya sekian, next kita mau beli lagi, kita jadi teringat, pengeluaran gua kemarin sudah segini. Wah, gua udah gede banget nih. Wah, kemarin baru habis beli ini dan seterusnya. Dibanding dengan kita ketik, itu cenderung kita tidak aware, melupakan ketikan kita itu cenderung lebih tinggi dibanding kita tulis tangan. Itu contohnya. Saya jadi kebayang gini Mas Samsul, sebelum kita maju ya. Dulu kita tuh kan kalau setiap belanja sebelum ada cashless ya. Iya. Itu kan pakai uang kartal. Betul. Uang kertas, entah Betul. uang koin segala macam. Uang fisik uang ya. Uang ya. Itu kan sakral, Mas. Betul. Ya maksudnya kalau beli batagor sih ya 5.000 keluar ya. Tapi Iya. begitu kita beli sesuatu yang mahal, 1 juta, itu kan uang 100.000 10 biji itu. Iya. Kita hitung tuh. Iya. Iya kan? Pain-nya berasa. Iya kan, keluarin dari dompet kita Iya, hitung. betul. Kita mau beli apalagi udah puluhan juta tuh, udah pakai Iya. amplop coklat, kita Iya. jagainnya setengah mati gitu Betul. kan ya. Iya, karena gini Mas, saya 2 kali beli mobil. 2 kali saya beli mobil. Pertama kali saya beli mobil, itu penjualnya dia nggak mau transfer. Iya. Aku maunya uang cash aja katanya. Iya. Akhirnya saya ke bank, saya nyairin uang, ya beli mobil lah ya, Iya, gitu kan. iya, iya. Puluhan mendekati ratus, waktu itu mobilnya masih yang biasa ya. Puluhan juta. Itu saya kerasa banget tuh uang itu segepok, dihitung, masukin masukin amplop, gitu ya. Saya masukin ke tas, saya jaga Iya. sepenuh hati. Betul. Terus transaksi, wow. Dan uang itu hilang. Iya, dan uang itu hilang. Yang beban yang aku bawa tadi itu proses yang sakral. Iya. Dan pain-nya berasa. Pain-nya Sakitnya berasa. Lalu kemudian singkat cerita sekian tahun kemudian mobil itu saya jual, saya ganti mobil baru yang harganya di atas itu. Kalau Iya. tadi puluh juta, sekarang ratus juta. Iya. Ya di atas 100 lah gitu. Iya, iya. Dan saya belinya pakai transfer. Saya belinya pakai transfer. Jadi saya minta rekening dia, masukin nomor rekeningnya, masukin nominalnya, deng selesai. Udah. In second, keluar resi, something lost Mas. Iya, iya. Maksudnya nggak ada tuh kesakralan beli mobil tuh hilang gitu. Betul. Itulah kenapa kakak ibu itu sampai segitunya. Mungkin ada yang bilang, ya tapi kan itu zaman dulu, emang nulis kan zaman dulu kan? Iya. Bukan nggak ada ngetik kan? Iya, gitu. betul. Iya, tapi itu dipertahankan sampai sekarang. Karena sebenarnya di kakak ibu juga kenapa ditulisnya itu bukan hanya sekedar catatannya, tapi kita merasakan betul-betul sudahlah keluarin uangnya lu uang kertas, ditulisnya pun pain-nya berasa. Tapi ini artinya bukan anti modernisasi ya? Bukan. Ini lebih kepada psikologis ya. Oke. Psikologis. Dan jadi dampak psikologisnya, kalau dulu kan berarti uang kertas keluar, uang fisik ya, uang fisik keluar. Uang fisik keluar dicatat dengan fisik juga gitu ya. Artinya betul-betul dengan tangan, ini sakral goresan betul, tangan ini gitu. sakral Ya, betul. Jadi betul-betul berasa. Sehingga apa? Sehingga pengeluaran uang itu betul-betul sadar. Sekarang kan level people kalau kita mau lihat ya, jujur. Keluarin duit kadang-kadang nggak berasa. Kadang-kadang kita nggak sadar. Tiba-tiba, ya Allah, duit gua hilang habis kemana ya? Nggak, bukan gitu. Sadarnya adalah, ini tukang paket kok sering banget ke rumah gue ya? Nah, kan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita sampai lupa apa yang kita beli gitu ya. Pernah nggak level people ya, level people dan teman tumbuh, pernah nggak sudah uang tinggal dikit di rekening,
Bukan yang di cash. Kalau cash kan kita kadang-kadang cashless ya. Iya. Kalau kita lihat, aduh kok, duit gua kok gaji gua habis ya, kemana aja ya? Pernah gitu nggak? Kenapa? Karena kita nggak berasa keluarnya. Pain-nya tuh nggak berasa, sehingga kita main keluar, transfer, kris gitu kan? Iya. Udah gitu flash sale nih yang kemarin kita bahas ya. Itu seringnya tengah malam, Mas. Iya. Pada saat nyawa kita tuh setengah nyangkut, setengah enggak gitu. Iya betul. Kalau dari sudut kita lihat dari sudut psikologis, pada saat memang sadar kita itu sudah lelah. Iya. Sehingga fungsi kritisnya itu lemah. Jadi begitu ada, diskon setengah 50%, 60% beli gitu ya, padahal harganya emang segitu sebenarnya gitu ya. Iya. Udah di markup dulu sebelumnya. Betul. Gitu Nah, ya. jadi itulah kenapa uniknya kakak ibu. Itu salah satunya, makanya saya bilang salah satunya kenapa ditulis gitu. Contohnya ditulis, karena ditulis itu pain-nya lebih berasa gitu ya. Nah, kemudian kakak ibu ini kenapa dia jadi unik gitu ya? Karena dia yang menggunakan teknik berikutnya, dia yang menggunakan pertanyaan. Nah, jadi di KKBO itu setiap bulan kita wajib menjawab 4 pertanyaan. 2 pertanyaan di awal, artinya waktu duit baru terima gaji nih. 2 pertanyaan. Dan 2 pertanyaan di akhir. Di akhir masa pengeluaran kita. Karena kan ada juga yang awalnya bukan tanggal 1 kan? Awalnya mungkin tanggal 25 gitu ya. Betul. Nah, jadi yang 2 pertanyaan dijawab di awal, 2 pertanyaan dijawab di akhir. Apa 2 pertanyaan itu? Yang pertama, berapa uang yang saya punya sekarang? Berapa yang masuk? Ya, berapa nih? Duit ada berapa nih? Duit yang mau dikeluarkan? Ya. Ada berapa nih? Ini di awal ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah dari uang yang sekarang ada nih, berapa yang mau saya tabung? Ini dulu. Bukan berapa yang mau saya keluarin? Berapa yang mau saya tabung? Ini pertanyaan kedua. Oke. Uang yang saya terima, berapa yang mau saya save? Ya. Sip. Baru setelah kita jawab, misalnya 5 juta, berapa mau tabung? 2 juta, misal. Sisa 3 dong. 3 ini baru dibagi dalam 4 kategori. Ya. Ini 4 kategori mau kita spill sekarang. Nanti aja. Jangan semua dong. Di mana mau nanti kita, jadi Level People, teman Tumbuh.id akan melaksanakan sebuah pelatihan online webinar gitu webinar ya online, dan yang kita akan kupas tuntas. Ya, kupas tuntas, bukan hanya kakak ibu, sudah pasti kakak ibu. Pasti kakak ibu. Ya, tapi sebelum itu kita juga akan kupas tuntas tentang bagaimana mengelola diri. Karena mengelola, seperti yang episode sebelumnya ya, mengelola uang, mengelola finansial kita tidak lepas dari bagaimana kita mengelola diri. Jadi cek aja nanti ruang ruang biasa .tumbh ya, tumbuh tapi tumbh.id. Kita lanjut lagi ya. Jadi dia punya 4 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan ini 2 di awal, 2 di akhir. Ya, 2 di awal ini yang tadi ya, berapa uang yang kita punya saat ini, berapa yang mau kita tabung, sisanya kita bagi di 4 kategori. Nanti kita akan bahas tuntas tuh 4 kategori ya. Kemudian 2 pertanyaan terakhirnya adalah berapa pengeluaran saya kalau gitu. Kan di akhir nih, kan? Berapa pengeluaran saya? Jadi berapa yang masuk, berapa yang mau saya simpan, barulah kemudian berapa dibagi 4 kategori, dikeluarin gitu ya. Di akhir bulan dilihat, berapa pengeluaran saya di bulan ini? Realnya. Berarti ini evaluasi setelah ya? Ya. Pertanyaan keempat yang amazing. Apa yang bisa saya lakukan untuk improve di bulan berikutnya? Wow. Ini yang nggak pernah saya tanyakan sebenarnya. Jadi 4 pertanyaan ini, pertanyaan keempat ini gong banget. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi bukan alih-alih kita, aduh, gue nyesel banget, gue kemarin beli ini, bukan begitu. Ya sudah, itu sudah terjadi. Ya udah, lu mau nangis-nangis salto-salto udah keluar duitnya. Pertanyaan keempat ini adalah apa yang bisa saya improve, apa yang bisa saya perbaiki, saya tingkatkan lagi, yang bisa saya asah berikutnya, yang bisa saya strategikan berikutnya supaya lebih baik ke depannya di bulan berikutnya. Walaupun hari bulan ini juga sudah baik. Jadi bayangkan, kita mengelola keuangan, setiap bulan kita perlu menjawab 4 ini. Setiap bulan. Dan pertanyaan keempat ini terus-terusan diulang kan setiap bulannya. Either sudah baik ataupun gagal. Iya. Apa yang bisa kita improve?
Apa pembelajarannya? Wow. Itu kan? Jadi Itu. ya memang nggak salah ya kalau Ya. begitu. Si Kakeibo ini jadi sebuah framework yang sudah bertahan ratusan tahun dan masih relevan sampai hari ini. Yes. Dia tidak bahas tentang, kan ada yang bilang kemudian berapa? 50, 30, 20, Ya, 10 gitu lah ya. ya. Perusahaan. Jadi itu macam bergerak. Kalau Kakeibo tidak fokus ke situnya. Cuman berapa duit yang lu punya sekarang, berapa yang mau ditabung, sisanya digunakan, dibagi 4 kategori. Di akhir bulan evaluasi berapa yang terpakai kalau gitu. Apa improvement? Artinya Mas, kalau seandainya hari ini saya baru mau memulai nih ya, Ya. memulai, oke. Penghasilan saya anggaplah let's say tadi 5 juta. Ya, 5 juta. Aduh, kayaknya saya kalau nabung langsung 2 juta berat. Ya. Nggak usah 2 juta. Gopek dulu deh, 500.000 dulu deh. Ya. Boleh dong ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Buat latihan gitu kan? Iya. 500 dulu nih, Iya. ya kan? Iya. Maka baru kemudian pertanyaan kedua masuk tadi tuh. Yes. Pertanyaan pertama apa? Income 500.000. Pertanyaan kedua, saya mau nyimpen 10%, 500.000. Berapa? Ha, betul. Oke ya. Setelah itu jawab tadi dengan 4 pertanyaan tadi mau dikeluarin kemana? Iya. Hasilnya misalnya, saya cuma bisa nyimpen 300.000. It's okay ya. Poin kalau kita lihat ya level people, sebenarnya dari 4 pertanyaan ini bukan tentang menjawab pertanyaannya saja, tapi tentang membangun habituasi, membangun habit. Iya. Betul nggak? Bayangkan ya, setiap bulan artinya apa? Ada yang kita tabung. Iya. Setiap bulan ada yang kita tabung. Kenapa? Karena pertanyaan ini mewajibkan kita menyisihkan untuk tabungan. Berapapun itu. Berapapun itu. Dan kalaupun tidak berhasil, ada pertanyaan keempat. Makanya kan pertanyaannya yang kedua ini, ya betul yang keempat. Yang kedua ini pertanyaannya bukan kamu harus tabung Sekian 200.000, kan enggak? Enggak. Kamu harus tabung 500.000 kan enggak? Berapa yang mau kamu tabung? Atau misalnya gini ya, kan pengeluaran kita juga bervariasi ya, Betul. teman-teman tumbuh sekalian ya. Oke, bulan ini kita bisa nabung 30%. Ya kan? Bulan depan puasa nih lebaran. Masa nggak ngasih ponakan gitu ya? Artinya boleh turun kan? Boleh. Tahun depan Boleh. naik lagi, bulan depan naik lagi, bulan Iya. depan turun lagi. Artinya sesuai kebutuhan kita bulanan ya. Boleh. Ini sangat fleksibel sih Sangat Kakeibo. fleksibel, tapi tetap kan kebiasaannya tetap ada. Kebiasaan nabungnya tetap. I see. Berarti ini framework yang frame-nya itu dinamis. Yang dia kunci itu bukan jumlahnya, Tapi habitnya. tapi habitnya. Ya. Dan habit itu yang susah. Iya. Makanya sebenarnya kan gini, teman-teman mau nabung. Wah, saya bisa nabung 10 juta Mas Samsul. Bisa sekali. Dalam setahun udah. Ya setahun ya cuma segitu. Itu nggak susah ya. Nggak susah. Udah gitu setiap Yang bulan paling dicoceng lagi ya. Iya, yang paling susah apa? Yang paling susah konsistensinya. Oke. Konsistensi kita menabung terus setiap bulan rutin. Itu yang susah. Bukan sekali nabung besar kemudian nggak pernah nabung lagi. Dan Kakeibo mengajarkan kita tentang itu. Konsistensi. So, teman-teman, ini menarik ya. Jadi, prinsip dari Kakeibo yang saya tangkap dari Mas Samsul adalah bagaimana kita membangun sebuah habits. Ya, Bagaimana kita membangun sebuah perilaku yang pada saatnya nanti kita akan tidak nyaman kalau kita tidak melakukan itu. betul. So, prinsip yang sama sebenarnya ini bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, Berapa waktu yang kita akan gunakan misalnya untuk belajar, ya, ya kan? ya. Berapa jumlah waktu Anda sehari? Berapa waktu yang akan Anda gunakan untuk belajar? Kan gitu ya? Iya. Itu dengan yang akan Anda save, kan gitu kan? Betul. Berapa waktu yang akan Anda gunakan untuk belajar? Berapa implementasinya? Apa yang dilakukan untuk improvement kemudian? Betul. Berapa waktu hidup Anda? Berapa jeda waktu yang akan Anda berikan untuk keluarga Anda? Ya, So, teman-teman, ya Kakeibo ini framework manajemen keuangan, tapi kalau dengar ceritanya Mas Samsul, bisa dipakai di. ini lebih dari Ya. itu. Betul. Jadi, ya teman-teman HC, ya teman-teman HR, dimanapun Anda berada, prinsip ini bisa kita gunakan ya untuk melatih karyawan kita membentuk habitnya sebenarnya. Ya, kita bisa perluas. Iya, makanya kalau di perusahaan konteksnya coaching. Oke. Jadi pertanyaan tadi dilakukan dengan mekanisme coaching.
entah itu nanti ada coachnya atau kita self coaching, Iya. gitu kan ya? Iya. Oke, menarik, luar biasa sekali. Gitu. 2 episode yang luar biasa bersama Mas Samsul. Ini Alhamdulillah. daging semua ya teman-teman gitu ya. Ya, saya banyak lemak Pak. Oke, tapi ini sebuah insight yang luar biasa teman-teman. Iya, iya. Nanti detailnya pasti di webinar bersama Ya, kalau kita kupas tuntas. Tumpu akan dikupas tuntas ya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar prinsip, tapi kita langsung hands on ya. Betul. Langsung akan mencoba ya, langsung teman-teman akan dilatih bagaimana cara merancang keuangan ya, dalam konteks ini keuangan dulu gitu. Betul. Ya, dengan prinsip Kakeibo yang akan dipandu langsung oleh Mas Samsul ya. Cek di ruang.tumbuh .id. Mas Samsul ada closing statement? Daftar segera. Daftar segera. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Mail. Terima kasih banyak Mas Samsul. Level people, thank you. Teman-teman, thank you, terima kasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.